ketika dia tidak mencantumkan foto, lalu tapi dia menjurus ke arah orang tertentu, tapi dia memplesetkan nama Kak Oya. Kira-kira itu dari sisi hukumnya bagaimana Kak Oya? Apakah masih bisa dipidanakan atau memang ada celah untuk dia membela diri Kak? Oke, saya jawab. Undang-undang ITE itu kan harus jelas. Either dia memajang foto walaupun namanya disamarkan atau namanya disebutkan, itu baru terpenuhi unsur pidananya dalam undang-undang ITE. Nah, kalau dia tidak menyebutkan nama, dia plesetin tapi narasinya tegas ke satu orang yang kita tahu ciri-cirinya khusus, itu ada celah untuk kita juga bisa melakukan pelaporan walaupun namanya disamarkan atau diplesetkan. Berarti melihat konteksnya Kak ya? Ya, lihat konteksnya, karena gini, misalnya saya nggak nyebut nama Mr. Blind ya. Okay. Misalnya saya bilang, iya ada nih satu laki-laki, saya nggak sebut nama ya dia tinggal di luar kota, baru aja nikah sama seseorang yang di Komal. Laki-laki itu diduga turunan India atau apa gitu kan? Yeah. Artinya gini, kan ada beberapa orang yang di dalam pembicaraan itu yang tahu persis itu siapa yang dituju. Oke. Ya, walaupun dia nggak sebut nama. Nah, tapi itu sudah bisa. Ciri-ciri. Iya, ciri-ciri itu sudah bisa dibuat laporan bahwa dia nggak nyebut, tapi dia tegas menegaskan ciri-ciri itu gitu. Jadi masih bisa untuk dipidanakan. Oke, siap. Kalau sudah mencantumkan identitas tertentu ya lebih tegas lagi kalau itu. Lebih tegas lagi. Oke. Siap. Ya. Oke. Makasih Kak ya. Sama-sama. Saya tambahkan apa yang disampaikan Mbak Oya, yang Mr. Blind. Siap. Dalam perbuatan jahat ini kan material ya. Material itu ada dengan maksud dan tujuan. Apa sebenarnya maksudnya? Apa sebenarnya tujuan? Itulah nanti akan menjadi bagian penting dari proses penyidikan. Dengan maksud dan tujuannya. Begitu. Tambahan. Betul, Bakar. Siap. Nah, saya juga mau nyambung tadi Ibu Dokter Janet. Kalau buat saya, bully itu menurut saya harusnya bisa dikategorikan seperti pembunuhan berencana malah. Bukan cuma sekedar pembunuhan. Karena kan ketika dia mau ngebully seseorang, dia menargetkan seseorang, itu kan dia rencanakan, dia kumpulin data, dia kumpulin dulu segala macamnya ya. 1 tahun yang lalu dia sudah cari informasi itu, cari kelemahan dokter Isaac itu sudah hampir 1 tahun lebih. Ya, artinya buat saya harusnya bully ini harus dibuat undang-undang, dimasukkan dalam undang-undang, disamakan pasalnya seperti pembunuhan berencana. Kenapa? Karena itu memang membunuh. Bully itu efeknya itu membunuh sadis daripada pembunuhan yang dilakukan misalnya kalau bully itu kan pertama mentalnya dulu dirusak, ya kan, terus dibikin stres, depresi. Nah, orang itu yang stres dan depresi itu bisa juga mengakibatkan kejahatan kepada orang lain lagi. Either dia juga nyiksa orang lagi atau dia merugikan banyak orang. Misalnya seperti kemarin kebakar pesantren, kan jadi banyak korbannya akibat dia depresi gitu. Jadi buat saya harusnya bully ini sudah harus jadi perhatian khusus karena ini sangat-sangat membahayakan
dan harusnya dikenakan pasal seperti pembunuhan berencana. Itu harusnya. Luar Betul, biasa. harus dihukum dengan berat. Itu pencemaran nama baik itu harus dihukum dengan berat. Aku mau menjawab ini ya, sorry ya. Aku mau menjawab Depi Ambarita ya. Ini pendukungnya Dokpeng ini berkali-kali selalu Dokpeng sama NM berkali-kali selalu begitu narasinya ya. Kalau Dokpeng bikin NA palsu, izin BPOM dibuat dari Cina. NA kembar, tapi kenapa tidak dilaporkan ke BPOM? Sudah dilaporkan ke BPOM. Tetapi BPOM tidak ada respon. Oke. Dan kalau dilaporkan ke polisi itu, yang menemukannya itu, yang punya bukti-buktinya itu bukan dari Dr. Reza, orang lain yang punya produk itu. Nah, kalau dia nggak mau lapor polisi, apa ya kita paksa? Begitu loh, Mbak Debbie ya. Mungkin dia menggunakan produk apa namanya itu tadi, produk Dokpeng. Dokpeng. Oke. Sebentar ya teman-teman ya, nanti ini saya tak tanya dulu sama Bu Fitri ya, karena tadi sudah dikupas mengenai dampak bullying. Karena saya melihat pas juga kita sedang membahas dampak bullying di Bali itu ada yang bundir. Itu dampak Iya, bullying. anak mahasiswa itu. Betul. Nah, mungkin Bu Fitri bisa menjelaskan dampak bullying sendiri, Bu Fitri. Ya, selamat malam juga semuanya ya. Ya. Dampak bullying udah sampai lelah, Mr. J, saya tuh ngejelasinnya banyak banget kan. Mental orang itu nggak semuanya mental orang itu kuat gitu. Nggak semuanya orang itu kayak Fitri Salhuteru, saya selalu ledekin begitu, padahal saya untuk menjadi sekuat ini itu karena terbiasa dibully kan bertahun-tahun, akhirnya 6 gitu. Awal-awal iya, tentu iya, tapi saya berpikir lagi, kalau saya jatuh, kalau saya kalah sama pembuli ini, bagaimana orang-orang yang ada di sekeliling saya, terutama karyawan saya, anak saya, gimana gitu ya. Akhirnya saya bangkit dan melawan kan. Ya mungkin untuk orang-orang yang nggak punya pilihan hidup dan nggak punya kekuatan dalam hidupnya, pasti melakukan hal-hal yang nggak baik di hidupnya. Ya, paling fatal kan banyak yang mengakhiri hidupnya gitu kan ya. Atau insecure karena luka batin, orang dibully itu susah sembuh gitu. Mungkin cara saya menyembuhkan luka batin saya dengan melawan, itu cara saya terapi diri saya sendiri gitu kan. Dan itu berhasil sih. Berhasil mengobati luka hati saya, juga berhasil mengobati anak-anak saya juga. Akhirnya mereka berpikir, oh ternyata ibu saya ini nggak diem aja loh kalau dibully, dan sekaligus memberikan contoh ke anak-anak saya, ya kalau kita dibully jangan diem aja gitu. Banyak perubahan di anak saya setelah akhirnya saya melawan. Tadi kan mereka diam kan, begitu saya ngelawan, saya bangkit, mereka mulai ceria mukanya, terus cerita ke teman-teman, you know my mom sekarang udah ngelawan gitu. Ternyata diem aja itu nggak buat orang-orang yang ada di sekeliling saya juga bisa terima. Kalau saya yang dibully, saya punya anak, saya punya keluarga, saya punya karyawan, saya kena mental, mereka pasti kena juga, Mr. G. Untuk mengobati itu semua, ya salah satunya saya harus melawan. Ternyata setelah saya melawan, mereka happy gitu. Dan mereka ngerasa nggak mempunyai orang yang lemah gitu di hidup mereka. Itu yang akhirnya saya dengar dari mereka sih, Mr. D. Itu bahkan saya melihat yang di Jakarta di SMA berapa tuh? Saya lupa tuh. Kelas 3. Enggak, yang SMA yang meledak tuh loh. Oh iya, itu ada kan sampai kemarin saya lihat juga di mana ya. Anak sekolah yang dibully sampai dia nggak mau sekolah tuh, itu ada juga tuh. Iya. Perempuan banyak sih, korban bully itu banyak sih, Mas Riji. Iya, dampak dari bullying itu kalau saya baca dari berita yang di Jakarta di SMA berapa saya lupa itu yang
yang terus membuat ini pas di Jumat itu di Jakarta Utara itu kalau nggak salah di SMA berapa itu ada anak-anak yang justru menggunakan senjata kemudian bikin peledak itu kalau nggak salah ya teman-teman juga ini itu juga dampak dari bullying teman-teman. Oke, terima kasih Bu Fitri. Ya kalau Bu Fitri Pak sudah merasakan ya anaknya, dirinya sudah merasakan semua sehingga inilah yang dilakukan oleh Bu Fitri. Jadi kita bisa meniru lah ya. Apa tadi namanya mirroring ya? Ya. Mirroring. Kemudian tadi ada Dr. Janet menyampaikan bahwa bagaimana dengan berlakunya KUHP dan KUHP yang baru, apa urusannya dengan Undang-Undang ITE. Kalau KUHP begitu ya Dr. Janet ya, kalau KUHP itu tidak membahas terkaitnya dengan UU ITE karena itu sudah lex spesialis, sudah di luar daripada pidana umum. Yang dibahas adalah hukum acaranya ya, hukum acaranya itu di KUHP. Ada bunyinya memang di situ bahwa apabila seseorang terancam pidana di bawah 5 tahun itu tidak dilakukan penahanan. Itu benar, tidak dilakukan penahanan. Itu bunyi daripada hukum acaranya. Tetapi kalau itu dilakukan berulang-ulang dan terus-menerus kemudian ditersangkakan di tempat-tempat lain mungkin juga akan menjadi pertimbangan. Mungkin teman-teman juga bisa bertanya kepada para pembuat undang-undang itu, bagaimana kalau orang ini hari ini melakukan pencurian ayam, ancamannya pencurian ayam mungkin saja ya, mohon maaf namanya pencurian itu ya, mungkin di bawah 5 tahun, besok lagi mencuri lagi, besok lagi mencuri lagi, besok lagi mencuri lagi. Ya kalau itu tidak ditahan ya ayamnya orang segera habis, kan begitu. Sama juga ini membuli orang, ini membuli dokter siapa waktu itu, dokter Andreas, ini bully lagi dokter Richard Lee, kemudian bully lagi dokter Janet, kemudian siapa lagi, misalnya seperti itu. Ya kalau begitu ya semua akan kena bully karena tidak ditahan. Nah itu juga nanti akan dibahas lah nanti ya, dibahas nanti. Jadi pelaksanaan Undang-Undang ITE tidak mempengaruhi KUHP-nya tidak, tetapi hukum acaranya yang berbeda ya. Seperti kemarin ada putusan hakim permintaan maaf itu supaya minta maaf, ada juga putusan hakim yang pengawasan, ada juga kerja sosial ada. Itu Bu Dr. Janet, nanti kita akan bicarakan di kemudian hari. Siap. Makasih. Oke, saya berikan kepada teman-teman yang lain, mungkin Mbak Ucil, Bu Ani, supaya enggak parkur. Ayo, silakan. Oke, Mr. C, saya mau nanya sama Mbak Fitri. Mbak Fitri, maaf ya, tadi saya melihat ada postingan mengarah ke Mbak Fitri, katanya Mbak Fitri dilaporkan karena melakukan penganiayaan. Itu hoax atau nyata, Mbak? Oh iya, itu saya udah story. Saya kenal aja enggak. Enggak, itu saya nggak kenal. Yang Dina Olivia itu ya. Sini kan jadi nanti nggak ada isu-isu miring lagi. Jadi baiknya saya tanyakan. Iya, saya sudah story itu. Saya udah story, saya kenal juga enggak. Ya kalau bila perlu netizen jadi miskin juga salah saya, itu udah ledekin di story saya. Enggak benar itu. Berarti saya bisa state nanti bisa menerangkan bahwa itu hoax gitu. Karena saya sudah langsung menanyakan ke yang punya badan itu sendiri gitu, Mbak. Saya nggak kenal sama Dina Olivia itu. Kalau sama Dina kayaknya saya pernah ketemu, tapi nggak
nggak kenal ya, saya hai begitu doang. Kalau sama yang satunya mah saya nggak kenal, nggak ada urusan. Ya, inilah bentuk-bentuk penggiringan opini yang dilakukan oleh para buzzer karena udah nggak ada bahan, Bu Ani. Bahannya Betul, apa? betul. Udah nggak ada bahan, Kan jadi nanti saya bisa stage videonya, saya terangkan bahwa itu semua adalah hoax yang sedang disebarkan. Mbak Fitri tidak tahu menahu dengan orang itu gitu, Mbak. ya Hmm, nggak kenal. makasih Mbak infonya. Oke, makasih. Yang lain silahkan. Oke, lah Bu Fitri itu orang tidak kenal aja disuruh datang ke rumahnya suruh masuk, apalagi ya. Nggak mungkin orang saya dipukuli, Mbak. Ya, itu jelas itu apa namanya penggiringan opini gitu ya. Tapi Bu Fitri sudah mental, ya sudah mental. Begitu. Saya, Dokter Janet, Ica itu sudah pernah ke tempatnya Bu Fitri dan familiar sekali di sana. Ya, ada juga dibeda-bedakan. Makanya tadi kalau dibilang Bu Fitri orang nggak kenal lo disuruh masuk, itu nyata itu teman-teman. Itu terus gini Dokter Janet, ada yang saya lihat bahwa katanya orang-orang atau dokter-dokter yang suka flexing ini dikupas habis sama si Samira ini. Ternyata ada juga video yang dia juga flexing, Dokter Janet. Iya, dia juga flexing kan, itu Alphard apa tuh? Nah itu, silakan. Ya betul. Ada cincin lah, ada permata lah, ada inilah. Silakan, Dokter Janet. Ya, itu tadi yang saya ceritakan. Jadi, apa ya, huru hara yang dia buat itu kan hanya alat untuk pansos, ya kan? Jadi, siapa yang dia bisa pansosin? Ya, orang-orang yang sudah populer kan di sosmed. Seperti Dr. Esa, itu kan populer di sosmed. Dr. Richard Lee itu kan populer di sosmed, ya kan? Seperti itu, enggak. Nah dia mau numpang siapa? Ya numpang mereka-mereka itu, ya kan? Cari huru haranya, gitu kan? Jadi dia itu ATM, meniru, amati, dia amati, tiru dan modifikasi. Jadi dia tuh meniru pola-polanya si Richard Lee, iya kan, mereview-review, begitu kan, dia tiru, terus dimodifikasi, begitu ya. Nah, cuman bedanya kalau Richard Lee itu kan dia tidak dia mereview produk-produk yang berbahaya, yang ada merkurinya, yang ada hidroquinonnya, begitu, dan tidak ada kecenderungan untuk permintaan sejumlah uang. Kalau si Topeng ini kan dia ada maksud terselubung, ya kan? Oh ini bisa aku peres, ya kan? Diminta peres sejumlah uang, gitu kan? Dia upayakan di situ. Tapi yang ini bisa di apa namanya soft marketing lah, gitu kan? Soft marketing lah. Yuk Niko, yuk kamu aku approve ya, kamu bayar aku sekian miliar, sekian ratus juta, kan begitu. Jadi dia memilih korban dia ini. Gitu. Jadi dia itu cari pansos dan dia juga cari uang itu, ya kan? Tadi apa pertanyaannya tadi? Ya sampai Dokter Janet itu kan sudah laris toh. Sudah Si Alphard, ya kan? Oh iya, ya kan? Ya sebenarnya kan tujuannya itu, tujuan dia kan sudah, memang dia kan ngomong ke siapa itu? VT-nya siapa itu namanya, dia kan ditanya gitu kan, dia kan ngomong sebenarnya sih cita-cita saya itu pedagang gitu kan, jadi cita-cita saya itu pedagang gitu, kok nggak jaga di rumah sakit, wah jaga di rumah sakit, saya ini hobinya tuh pedagang gitu kan, gitu. Jadi rame dong, wah yang ribet, yang bungkusnya sampai repot, dia kan bilang begitu. Jadi sekarang kan sudah tercapai apa yang dia cita-citakan, begitu ya kan, dagangannya sudah rame gitu kan. Oh dia sekarang kalau apa namanya ini VT di mobil gitu kan, wah dia bisa beli mobil apa gitu kan, itu kan flexing gitu kan, Ya. gitu ya kan. Cuman
Ya, sebenarnya dia itu hanya iri aja dengan Dr. Reza Gladys maupun si Richard Lee, hanya iri aja dia ini. Harapannya dia sudah tercapai semua gitu. Cuman yang saya mau bilang ya, orang kalau mencari nafkah dengan cara-cara yang nggak benar, ya kan, dapat uang dari setan ya dimakan sama jin. Waduh, aduh, Kan aduh. ya dapat uangnya kan dapat uang dari setan. Ya kan memangnya Makanya dia enak makan uang itu. Ya kan dia sekarang kan juga kerepotan bermasalah dengan ini, bermasalah itu, membayari pengacara ini, pengacara itu, akhirnya uangnya juga habis juga gitu loh. Gitu. iya 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 iya. Jadi Aduh. uang yang dapatnya dari setan itu dimakan sama jin gitu. Iya. Nah, Jadi akan habis juga uangnya. berarti kita nggak ada apa-apanya ya, karena kita hanya genderuwo ya. Kita uang bersih, uang halal, Mister C. Uang putih artinya bukan uang yang macam-macam gitu. Baik, Dr. Janet. Tadi Kayak gini saya ini dulu ya, saya juga biar saya nggak lupa. Kayak dia misalnya menuduh Dokter Richard Lee mau damai sama dia. Udah jelas-jelas dia yang pengen damai sama Dokter Andreas. Dia yang menawarkan sejumlah uang sama Dokter Andreas yang nggak mau. Dia yang melakukan itu, dia nuduh orang lain. Nah, itu tadi. Awur. Dia selalu yang itu kan ada berita, Bu, ada berita. Sorry ya, Dokter Richard Lee. Maaf ya, Richard Lee. Itu uang 5M yang kamu tawarkan. Kayak gitu-gitu itu di media tuh saya dengar. Nggak ada, Richard Lee nggak ada nawarin dia itu. Ngapain kata Richard Lee? Yang pasti dia itu mencoba berdamai dengan Dokter Andreas, Andreasnya nggak mau. Ya emang psikopat, bener kata Dokter Janet, dia psikopat, Mr. G. iya. Cikop. Itu teman-teman disimak ya, disimak ya. Karena itu yang ada di media sosial seperti itu. Inilah penjelasannya. Jadi Dokter Richard Lee itu tidak pernah itu. Gimana? Iya, dia kan nuduh saya, jenazah itu bayaran, teros itu bayaran, gitu kan. Memangnya dia pernah tahu saya terima uang, gitu. Tapi dia ngomongnya kan begitu yakin sama orang, gitu. Jadi kalau dia ngaku, saya pegang data, bohong. Bohong semua yang disampaikan itu. Gitu. Termasuk Richard Lee mau damai. Andreas mau damai, bohong. Sebenarnya dia yang mau pengen damai. Betul. Kalau waras nggak bakal ditinggalin sama suaminya. Itu. Suaminya Iya, dari ngadepin dia. ya dari ini saja ya teman-teman ya, dari begini saja nih. Saya tak cerita ya. Dia menjelek-jelekan produk orang. Kemudian ternyata 4 produk ya ditarik sama BPOM. Itu artinya teman-teman udah paham di situ. Itu ya. Oke. Dia yang teriak produk orang busuk, dia memang psikopat. Kita jadiin dia badut aja, Mr. G nggak ada dia juga, sepi juga kan. Makanya tadi kan di feed saya dia ada komen tuh, saya balesin tuh, diem dia kalau dibales. Habis saya bully dia. Salah masuk dia komen di feed saya biar dia tak. Saya tuh sebetulnya males ya Mr. G ya, karena bener kata Dokter Janet, buang waktu. Tapi orang kayak begini tuh didiemin itu bukan tambah marah sih tuh loh, Dokter Janet tambah gila. Tapi kalau dilawan diem dia. Bingung. Memang kan saya bilang begini, Kak Fitri, dari awal kan saya bilang begitu. Karena aku mengalami orang seperti ini, staff aku seperti itu gitu kan. Jadi orang ini ya kan besar mulut doang, wang gitu. Tapi kalau kita lawan gitu kan, sebenarnya hati mereka itu, mulut mereka itu kayak macan, wang. Tapi kalau kita lawan, mereka itu kicep,
Jadi mulutnya aja mulut macan, tapi sebenarnya hatinya itu ya kan nyalinya itu nyali Hello Kitty. Dia cuma berani nyauti dokter Richard Lee doang. Kayaknya Iya. sih dia ada hati dokter Janet sama Richard Lee bingung semua diurusin. Ada hati dia gitu. Ada hati kayaknya. Gimana Mau ya, ini ya? Nyalinya nyali Hello Kitty, Kak Ica Mau- Moy. Ini Kak Fitri pengen jadi istri kedua kayak dulu itu kayaknya itu. Karena kalau orang nggak ada hati nggak akan ngurusin segitu detail segala mobil katanya dilaporin. Masa ada urusan asmara ini? Waduh. Hanya jadi Orang cuma psikopat saya itu rasa kayak gitu, Richard Lee Kak Fitri. Orang Bener. psikopat Pernah Ngeri ditolak kali. kali. iya memang pernah Ngeri kadang ditolak. kali. psikopat kayak begitu. Jadi apapun yang detail itu Obses. gitu. Apapun yang detail itu dia akan cari upaya untuk tujuannya satu itu, untuk menghancurkan orang. Bukan dia cuma kepengen dapat atensi dari Richard Lee. Dia ada hati, yakin dia ada hati sama Richard Lee. Ada. Dan ini Kak Fitri udah cinta mati tuh, Geli, cinta Kak mati Fitri. sama Kak Fitri kok sama geli dokter sih? Richard Lee. Geli sendiri saya ngebayangin puasa dokter Richard Lee sama dia. Ya Allah. Apalagi Iya, udah saya sendiri juga heran kenapa. Coba lihat pembahasannya itu dengan Richard Lee. Setelah Richard Lee ditersangka, kemudian dibahas lagi mengenai sunat ya, sudah sunat apa belum, kayak gitu deh. Sekarang ada lagi mobil itu sudah bayar pajak apa belum. Iya, terus ada lagi yang belakangan ini mualaf ini hanya berkedok saja, itu sebenarnya menyakitkan tuh bahasa itu. Bagaimana menurut Mr. Blind? Mr. Blind dulu, Mr. Blind. Oke, ya. Apa ya, Mr. Z, produksi narasi seperti itu kan memang untuk yang pertama ya. Kalau dia mau menyerang kredibilitas seseorang, ya kan, itu sudah pasti tercapai dengan narasi-narasi seperti itu, ya kan. Lalu kemudian menyerang mental, kita juga nggak pernah tahu sekuat apa Dr. Richard Lee ya. Lalu Ya. kemudian yang paling berbahaya nih dalam yang pengen saya garis bawahin ya, yang paling berbahaya ketika orang itu menyerah, kemudian diperas. Itu yang paling berbahaya. Jadi memang di awal menyerang mental. Kalau mentalnya kuat, maka kredibilitasnya akan diserang. Tapi kalau mentalnya nggak kuat, ketika dia sudah mulai down, lalu nanti ada orang-orang tertentu yang menyarankan, udahlah damai aja. Ya itu kan kayak si NO sama DRO sama NM. Nah itu kan pola yang sebenarnya berulang ya. Betul. Pola yang sebenarnya berulang. Nah cuman persoalannya Dr. Richard Lee tidak selemah itu. Dr. Richard Lee tidak semenyerah itu kan. Betul. Nah lalu Ada bahayanya Mr. Blind. Sekarang dia menggunakan itu, kemudian menggunakan hukum untuk dan itu juga jadi ikut-ikutan ini proses hukumnya jadinya, Mr. Blind. ya justru itu artinya ketika mentalnya kuat, tidak ada pundi-pundi yang bisa diupayakan, maka hancurkan kredibilitasnya. Satu-satunya cara adalah ketika seseorang berurusan dengan hukum, apalagi sampai kena ya, itu kan akan merusak segalanya, Mr. Z. Baik dari sisi profesi, kredibilitas, kepercayaan, semua akan hancur kan. Nah ini efeknya, makanya orang-orang seperti Samira ini somehow ya, entah kenapa, mungkin sekitar 60 atau 65% netizen Indonesia masih suka huru-hara kan. Jadi setiap ada huru-hara selalu mendapatkan atensi yang seolah-olah menjadi suplemen buat si Samira ini. Jadi si Samira ini tetap melihat atensi netizen yang suka huru-hara. Semakin ada huru-hara, netizen semakin suka. Itu dijadikan suplemen buat dia untuk menciptakan huru-hara baru. Bahkan dengan PD-nya dia mengatakan bahwa dia adalah Nikita Mirzani versi syariah kan. Betul. Itu ada loh di dunia maya berseliweran dia statementnya dia itu. Dia ucapkan.
Iya, dia memang itu tadi meniru si Nikita Mirzani. Jadi dia mencoba membuat huru hara untuk mendapatkan uang.